يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا بالغفران جود لهذا الإنسان عبد سائل هزيان من ذنوب وحنان خائفين غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا بالغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segenap para habaib, segenap para kesepuhan, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah dan semoga dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada majelis yang sangat mulia ini, di mana di dalamnya ada doa yang dipanjatkan, di mana di dalamnya ada salawat yang dilantunkan, dan di mana di dalamnya ada ilmu yang disampaikan. Pada pengajian kita kali ini kita akan mulai sedikitnya dengan nasihat daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tadi yang dibaca Ratibul, dan sekarang ini nasihatnya Imamul Haddad. Apa? Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah beliau memberi nasihat untuk temannya yang meminta nasihat kepada beliau. Dan subhanallah, itu nasihat bisa kita pakai juga pada saat ini. Nasihat pertama beliau apa? Wa alaika, wahai saudaraku, wajib bagi kalian untuk memperkuat keyakinan kalian dan memperbaikinya. Di sini sudah kita lihat
bahwa Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tidak mengatakan wajib bagimu untuk yakin. Enggak. Karena memang pada dasarnya setiap manusia itu ya yakin. Saya mau nanya sama semuanya, yakin enggak dengan Gusti Allah? Iman enggak? Iman. Udah yakin, udah iman. Buktinya kita sholat 5 waktu, betul. Buktinya kita beribadah kepada Allah, betul. Buktinya kita hadir majelis taklim, betul. Alhamdulillah. Makanya Imam Haddad di sini nasihat pertamanya bukan wahai saudaraku wajib bagimu yakin, enggak. Tapi wahai saudaraku wajib bagimu untuk memperkuat keyakinan. Kenapa kok seperti itu? Karena pada dasarnya manusia sudah ya, cuman kadang-kadang pas lagi ketimpa musibah, pas lagi rada seret rezekinya, pas lagi keadaan sakit, pas lagi keadaan ada yang dirasakan daripada musibah, nggak tahu musibah alam atau musibah pekerjaan. Nah, di situ tempatnya merosot keyakinan. Di situ tempatnya kita iman ini turun. Iya apa tidak? Jadi kalau hari-hari biasa yakin, betul. Tapi pas lagi diuji sama Allah, nah di situ kadang merosot, terjun payung, betul. Nah makanya nasihatnya Imam Haddad di sini adalah kuatkan keyakinanmu, perbaiki selalu keyakinanmu. Yakin apa Habib? Yakin akan adanya Allah, yakin akan aturan yang sudah diatur oleh Allah, termasuk 4 hal itu. Apa 4 hal itu? Rezeki, jodoh apa jomblo? Jodoh, ada rezeki, ada jodoh, ada umur. Iya. Yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur, betul. Yang namanya ajal sudah ditentukan, betul. Yang namanya apa tadi? Rezeki, ajal, jodoh juga sudah ditentukan, betul. Tinggal kita meyakininya. Kalau kita sudah yakin, kalau kita betul-betul yakin, fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi, kalau udah yakin itu betul-betul ada dalam hati dan menguasai hati seseorang, apa efeknya? Efeknya yang enggak sarul ghaibu annahu syahadah. Sesuatu yang gaib itu bisa jadi kayak seakan-akan sudah disaksikan. Sesuatu yang enggak kelihatan itu sudah seakan-akan dia saksikan. Contoh misalnya orang kalau yakin rezekinya di tangan Allah. Kalau orang yakin tersebut, yakin atas rezekinya sudah diatur oleh Allah dan di tangan Allah, maka besok makan apa, dia hari ini nggak ribut sama istrinya. Istri nggak ngajak ribut suami. Kenapa? Karena setiap orang sudah yakin bahwa rezekinya sudah diatur sama Gusti Allah. Tapi orang banyak yang nggak yakin, sehingga terutama ibu-ibu, bu, kira-kira kalau suaminya ngabarin ibu-ibu, persiapan duit kita tinggal buat 3 hari. Persiapan duit buat makan tinggal berapa hari? Kira-kira hatinya ibu-ibu tenang apa enggak? Bu? Apalagi ngabarin,
pulang kerja, maaf Bu, hari ini nggak dapat apa-apa. Kira-kira hatinya tenang apa enggak? Perang dunia ketiga apa keempat? Kenapa kalau saya ngomong 3 sama 4? Karena tiap hari udah gara-gara betul. Ketika keyakinan kita ini lagi diuji sama Allah dengan suami yang pulang dengan tangan hampa, nah di situ kelihatan orang yang yakin sama Allah 100% sama yang yakin sih, cuman nggak sampai berkuasa dalam hati. Ada yakinnya, ada butuh bukti, betul. Tapi kalau kata Imam Haddad, kalau sudah yakin itu dalam hati, sesuatu yang nggak ada itu kelihatan, seakan-akan kelihatan. Pulang dengan tangan hampa. Bu, minta maaf hari ini nggak dapat apa-apa. Oh ya sudah Pak, berarti kita kalau yang yakin, kalau yang nggak yakin perang duluan. Kadang-kadang minta maaf, kebutuhan tahun depan udah dipikirin sekarang. Anak kita nanti 3 tahun lagi mau masuk kuliah, betul? Udah dipikirin dari sekarang. Ya betul, boleh untuk siap-siap nabung Bu, tapi jangan sampai hidupmu nggak tenang gara-gara apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan. Seakan-akan Allah Ta'ala ini nggak ada. Kamu ini punya Allah. Makanya kalau penduduk Tarim itu suaminya lagi pergi, ada ceritanya, ya, suaminya lagi pergi, nggak tahu kemana. Ini istri punya tetangga, aduh, gimana suamimu nggak ada ini? Kira-kira ya apa kamu ini? Apa katanya perempuan Tarim tersebut? Zahaba akilur rizq wa bagiya razzaq. Yang pergi itu yang makan rezeki dari Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Walaupun itu notabene-nya suami. Makanya kata Imam Haddad, terus kuatkan keyakinanmu. Nanti kita akan bahas apa sebabnya bisa tumbuh yakin itu apa. Tapi kita sekarang harus tahu dulu bahwa nasihat pertama Imam Haddad adalah kuatkan keyakinan. Karena kalau sudah yakin, pokoknya yang gaib jadi apa? Seakan-akan rezekinya besok apa? Sekarang gaib, nggak kelihatan. Tapi seakan-akan, wis tah, insya Allah Allah ngasih rezeki. Hatinya tenang, nggak sampai perang dunia ketiga. Kena COVID. Apa COVID ini? COVID-19. 91 ya, nggak selesai sih. Sekarang lagi ada lagi apa COVID, naon atau itu Omikron. Ini ada lagi timbul baru lagi. Wes dituruti bae ya. Orang kena COVID misalnya, ketika nggak yakin bahwa ajalnya di tangan Allah, dia akan terus berpikir, sumpah, aduh, nanti saya mati ini, aduh, nanti saya ini, obatnya mana, oksigennya mana, makannya mana, ininya mana, itunya mana, ribet, puyeng, betul. Lah kan ujung-ujungnya meninggal, Beb, berarti kan ajalnya memang itu, gini loh. Memang ajalnya waktu itu, tapi meninggal dalam keadaan tenang hatinya lebih afdol daripada keadaan lagi perang sama keluarga. Betul. Yang yakin kalau ajal itu di tangan Allah. Yang yakin bahwa ajal di tangan Allah. Maknanya kalau kena COVID-19 atau kena sakit apa, ya, wa idza maridtu fahuwa
Yashfin, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Masya Allah. Nah di situ Nabi Allah Ibrahim yakin bahwa Allah akan menyembuhkan. Kita kalau kena sakit, jangan mikir besok meninggal. Yang yakin kalau saya belum ajalnya, ya nggak meninggal. Ya, jadi nggak terus sumpuk hidup seakan-akan nggak punya nikmat sama sekali dari Allah. Nih, ngadepi kehidupannya ini betul-betul kayak sumpuk terus. Waduh, saya sudah umurnya meninggal kayaknya. Kamu masih bersyukur apa enggak sama Allah atas segala macam nikmatnya? Kadang-kadang orang nggak usah meninggal seakan-akan nggak punya nikmat dari Allah, makan rasanya anyep, betul. Sampai meninggal. Ketika meninggal, bagus nggak Beb? Nggak bagus. Kenapa? Karena seakan-akan protes sama Gusti Allah. Jodoh juga seperti itu. Jodoh juga seperti itu. Iya. Kapan menikah? Ya setunggun baik. Beb, saya pokoknya yakin jodoh itu di tangan Allah. Ya, memang jodoh di tangan Allah. Tapi kalau kamu udah nikah udah lama, hati-hati loh. Hati-hati. Jodoh memang di tangan Allah. Yakin, Beb, yakin. Jangan sampai antum minder maksudnya. Ditolak di sini, sekali ditolak, udah seakan-akan nggak berjodoh selamanya. Sebagaimana yang saya katakan, biasanya itu kalau antum ditolak, ngelamar orang ditolak di sini, lamar sampai ada orang yang kasihan sama antum. Oh kira harus ngelamar lama ndak diterima sini wis. Alhamdulillah. Tapi ya ikhwan gitu loh. Makanya jangan sampai antum merasa bahwa aduh sudah saya nggak bisa menikah saya. Kayak banyak orang yang sudah umur 40 tahun 35 sampai 40 enggak menikah biasanya mungkin saya ditakdir sama Allah sendirian kali. Nah ini enggak boleh. Seperti kemarin ada yang nanya di Instagram saya. Habib, kira-kira apa amalannya bagi seorang yang sudah terlanjur tua mau menikah? Saya tanya umur berapa? 42 ya, masih muda. 42 masih muda. Mau menikah, Bu. Banyak enggak perempuan yang umur 35 pengen nikah? Ada? 38, 310, 40. Mesti ya. Jadi jangan sampai ketika antum sudah umur 35 belum menikah, aduh kayaknya sudah ditakdir sendirian saya sama Allah. Jangan. Jodoh di tangan Allah. Nah Habib, kita sebagai makhluknya Allah ini harus gimana masalah rezeki, gimana masalah sakit, gimana masalah jodoh, gimana masalah umur ini harus gimana kita ini ya Habib. Kita sebagai manusia dan hamba ini, yang pertama yang yakin sama Allah, yakinkan rezeki di tangan Allah. Yakinkan umur itu juga ditentukan oleh, yakinkan jodoh dan kesehatan juga ditentukan oleh. Tinggal saat antum ada masalah rezeki, ada problem masalah rezeki, tinggal antum apa? Ikhtiar semampunya, dan pasrahkan sama Allah. Doa sekuatnya, ikhtiar semampunya, kemudian apa? Pasrah sama Allah. Beb saya sakit Beb, apa yang harus dilakukan? Kalau antum sakit, misalnya kena COVID-19, apa yang harus saya lakukan? Ya antum tanya sama dokter. Kira-kira apa dokter? Oh berjemur, ya. Oh minum vitamin, ya.
olahraga iya. Wes setelah itu gak usah kepikiran berarti antum. Gak usah kepikiran. Justru gara-gara antum banyak mikir, yang ada tambah bu apa bu? Sumpek. Masya Allah. Sumpek itu apa? Mumet. Mumet itu apa? Pusing. Pusing itu apa? Kelenger. Iya bu? Iya pak? Masya. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, ya, berarti kita kalau punya masalah rezeki, ya, kita punya masalah tentang kesehatan, kita punya masalah jodoh, kita punya masalah umur, yang harus kita lakukan adalah doa sekuatnya, ikhtiar semampunya, jangan sampai ikhtiar berlebihan. Karena kalau ikhtiar berlebihan yang ada jebol. Kayak antum, ini ada motor apa ini? Ada motor yang paling butut apa di sini? Taruh motor, ini apa ini? Ini biru ini. Mio tahun 2010. Mio tahun 2010, sak kenceng-kencengnya itu paling mentok 100-120, betul? Tapi kalau Vario bisa 105, kalau NMAX beda 100, 200 misalnya. Kayak Valentino Rossi ya. Kalau antum berada di posisi Mio, jangan digeber sampai 140. Jebol yang ada, betul. Tapi kalau antum lagi di posisi NMAX, jangan sia-siakan potensi antum. Jangan sampai di NMAX antum jalannya 40. Iya. Kalau antum di posisi emang mampu, kenapa tidak untuk belajar lebih cepat? Tapi ketika tidak mampu, ya maka jalanlah yang normal sesuai kemampuan. Banyak orang ada masalah dalam rezekinya. Kenapa? Karena dia di luar batas kemampuan. Di luar batas kemampuan. Kerja, mampunya modal yang dia punya 50 juta. Ya ada apa antum sampai utang-utang 500 juta itu ada apa? Spekulasinya kayaknya bagus nih Bib. Ini lagi ada itu. Kayaknya ini bisa masuk. Oh enggak bisa. Jangan cari masalah dalam hidup. Gara-gara antum paksakan ke 500 juta dalam posisi hutang 500 juta itu, maka yang ada kekelindes nanti antum. Tahu kekelindes? Iya. Terapa? Ya itu baiklah. Iya. Terkelindes nanti, iya. Dengan keinginannya sendiri. Coba 50 juta, oh ini bisa dibuat modal ini, jalani. Bib, nggak boleh. Ya nggak boleh, kalau di luar batas kemampuan nggak boleh. Karena yang ada mungkin antum akan jalan sebentar, kemudian jebol. Ini kalau masalah rezeki. Iya masalah kesehatan juga seperti itu. Masalah kesehatan, kayak pernah saya kena COVID tahun lalu. Desember ya wis kayak gini nih, saya masih di tanggal 9 kalau nggak salah saya baru keluar dari karantina. Ya, dari awal Desember sampai tanggal 9 saya di karantina mandiri. Waktu saya telepon dokter, kata dokter, waduh Habib, orang yang ada di samping antum istri harus di swab. Ustadz harus di swab, murid-murid harus di swab. Saya enggak tanya masalah itu. Saya enggak mau buat kegaduhan. Saya harus apa? Fokus di pertanyaan saya Pak Dokter. Ya antum harus berjemur, ya antum harus olahraga, ya antum harus minum vitamin, ya antum enggak boleh sumpek. Siap. Anak lakukan itu, ikhtiarnya. Ikhtiarnya semampunya kan itu. Apa? Berjemur, olahraga,
minum nggak boleh Zoom, 6 hari selesai. Dokternya baru-baru kena corona, 1 bulan nggak selesai. Bener. Dokter, masih karantina Habib. Dokter, masih karantina Habib. Enggak metu-metu dokter. Kok enggak keluar-keluar? Kenapa? Kurang yakin sama Gusti. Ayo dong yang yakin sama Allah. Kalau kita yakin sama Allah, insya Allah disembuhkan sama Allah. Tapi kalau kita lebih yakin sama obat, kayak ada orang sakit, orang kaya, saya dengar dari teman saya sendiri. Ada orang kaya anaknya sakit, datang ke dokter, dokter beli obat yang kasih obat yang paling mahal, yang paling terbaik dokter. Bagaimanapun juga saya ingin anak saya sembuh. Lah, kamu ini obat, jauh-jauh obat. Kata Nabi Muhammad, "Da'u marduakum bisadaqah." Ya, obati penyakitmu itu dengan sedekah. Itu yang harusnya dilakukan. Bukan beli obat semahal karena kalau obatnya nggak mahal atau dosisnya terlalu tinggi, nggak cocok sama anak antum, yang ada tambah apa? Modar. Betul. Nah, ini tadi pentingnya kita yakin sama Allah. Tenang kehidupan kita, betul. Kita ada kerjaan, sampingnya orang, samping toko kita, orangnya jual yang sama. Kalau orang yakin sama Allah, nggak mungkin ada suudon. Oh ini, kok omset saya turun, ini mesti ke jambe-jambe saya ini. Iya, ketemu saudara, banyak orang yang nggak seneng sama saya, padahal saya baru maju. Iya, terus akhirnya jadi hidupnya nggak makanya di sini kata Imam Haddad, syaitan itu tidak akan mampu mendekat kepada orang-orang yang punya yakin sama Allah. Nggak pernah setan bisa mendekat ke orang yakin sama Allah. Kalau orang yakin sama Allah, setan nggak mungkin kedekat. Setan nggak mungkin ngasih was-was. Itu loh, rezekimu diambil sama fulan, nggak mungkin. Karena dia yakin, alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladek. Karena dia yakin kalau yang punya orang lain nggak mungkin sampai ke dia, yang punya dia nggak mungkin ke orang lain. Karena dia yakin sama Allah. Jodoh, seneng sama kembang desa, tiba-tiba kembangnya dicomot orang, pegel dia, kurang ajar, jodoh saya diambil. Kalau nggak jadi sama kamu berarti bukan jodohmu. Kalau orang yang nggak yakin sama Allah, nih kalau orang nggak yakin sama Allah, memang kurang ajar dia. Mungkin dia dengar saya lagi mau melamar si kembang desa, malah dicomot sama dia, mentang-mentang dia lebih kaya, saya kerjain nanti. Itu banyak kejadian. Gak yakin sama Allah. Kalau kamu yakin sama Allah, kamu gak bakal dideketi setan. Kalau kamu yakin sama Allah, kamu gak akan berbuat yang tidak baik. Yakinlah sama Allah. Umur kena sakit apa aja tetap apa? Tetap apa? Yakin sama Allah. Hidupnya dia lebih tenang. Nggak kena sakit sedikit, waduh besok saya mati. Jangan besok, kalau Allah mau kamu meninggal sekarang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya di sini kita bisa tahu bahwa ternyata hidupnya orang yang yakin akan kebesaran Allah, dia lebih tenang hidupnya. Karena yang nggak nampak seakan-akan nampak. Kemudian setan nggak bisa ngewas-wasin. Karena orang yang yakin sama Allah, setan nggak bisa ngedeket. Karena dia semua urusannya dikembalikan kepada Allah. Makanya as-salafun as-salihun dalam kehidupan senantiasa mengatakan seperti ini.
Apa katanya salaf? Katanya salaf seperti ini. Kalau jadi baiknya, itu jadi rezeki saya. Kalau jadi baiknya, itu jadi jodoh saya. Kalau memang ditakdir umur panjang, insya Allah jadi kebaikan buat saya. Itu katanya salaf. Itu katanya para pendahulu kita daripada orang-orang yang soleh. Tapi orang sekarang kurang ajar, dia ngambil rezekiku. Kurang ajar, jodohku direbut sama dia. Kurang ajar, umurku dikorupsi sama malaikat Israel. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka itu, Bu, Pak, yakinlah akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang maha mengatur segala-galanya. Nabi, gimana caranya supaya yakin ini? Gimana Pak kira-kira supaya yakin? Apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu supaya yakin? Biar nggak perang sama suaminya, biar nggak bingung. Kalau yang namanya besok, kalau suaminya pulang nggak bawa duit, berarti gimana Bu? Bu? Perang dunia apa terima aja? Bu? Dengan senang hati apa dengan berat hati? Alhamdulillah. Wes Pak, besok nggak bawa duit nggak apa-apa. Sehari nggak apa-apa ya. 2 hari, 3 hari. Ini laki beneran apa enggak sih? Iya Masya. Tapi tetap jangan sampai berpegangan dengan omongan saya. Ya, tapi males-males. Pagi wayai kerja jagongan sama temen-temen nih. Ya Bu. Pulang sore-sore minta kopi. Tapi enggak mau beli kopi. Malam kaplean lagi sama temen nih. Ngomongnya rezeki sudah diatur Bu sama Allah, tenang baik, kata Habib Anis kan sudah diatur. Iya, ibu yang tenang. Ini namanya males, nggak masuk hitungan males ini. Orang yang males nggak masuk itu nggak bisa. Makanya saya katakan tadi doa yang kuat ikhtiar Ketika saya ngomong ikhtiar semampunya, ketika antum mio, ya berarti pakai tenaganya mio. Kalau pakai NMAX, ya jangan pakai tenaganya Kalau antum tenaganya NMAX, ya NMAX. Upayakan semaksimal mungkin. Jangan dipikir semampunya itu berarti seminimal mungkin. Mio jalan 20 wis beb, pelan-pelan asal kelakon beb. Habis itu istrinya puyeng terus. Terutama ya Allah naudzubillahi min dzalik, ini banyak sekali pertanyaan kepada saya di media sosial di mana mempertanyakan tentang laki-laki yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Bukan nafkah batin, kalau nafkah batin masih doyan. Tapi nafkah zahir, waktunya ngasih makan nggak dikasih makan. Ya, waktunya minum nggak dikasih minum, tapi dianya minta kopi, minta makan, minta istrinya kerja. Ya naudzubillahi min. Bahkan kalau istrinya sudah punya kerjaan, lakinya malah diem di rumah, bagian jagongan sama jagai anak-anak. Nah ini yang salah. Ini yang salah. Harusnya gimana sih Beb? Ya yuk dong, kita laki-laki, kewajiban kita sebagai laki-laki dan lain sebagainya. Jadi omongan saya jangan sampai dipakai dalil untuk malasan. Beb, saya ini kan ya alhamdulillah istri emang rezekinya lancar, ya wis lah bareng-bareng kerjanya. Jangan dibiarin istri kerja sendirian. Istri saya itu kalau kerja Beb, Masya Allah Beb, pinter Beb. Kalau saya ini ya wis barengono. Apa barengono itu Pak? Ditemenin supaya nggak kelihatan istrinya tok
yang kerja, ditemenin istrinya. Lagi pula kalau istri yang kerja kemudian digoda laki-laki lain, antum mau? Nggak mau kan? Makanya kalaupun istri kerja harus ditemani suami. Diantar sama suaminya dan lain sebagainya. Nah sekarang ini bagaimana Habib? Supaya yakin ini gimana? Supaya yakin ya yang pertama pastinya sering mendengarkan pengajian kayak gini. Sering mendengarkan pengajian yang isinya ada ayat, ya, ayat Al-Quran, ada hadis nabawi, ada cerita-ceritanya orang-orang soleh, cerita-ceritanya orang-orang dulu, ya, sehingga apa? Sehingga kita ini bisa tambah yakin karena kita melihat dalil dan contoh. Nah yang kedua, supaya yakin gimana? Ya kita lihat kebesaran makhluknya Allah. Kalau orang Tegal Urung mah nggak usah repot-repot. Pingin tahu kebesaran Allah? Tinggal ke laut Balongan ini loh. Antum bakal lihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana air itu mengikis segalanya. Masya. Dan jangan repot-repot jauh ke laut Balongan. Lihatlah kepada diri kita masing-masing. Bagaimana Allah Ta'ala maha besar. Saya mau nanya ini yang hadir ada berapa ratus? 200 kayaknya ya, yang hadir ya. Kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 199, 201. Wajahnya ada yang sama? Ada yang sama? 201 loh Bu. Pak, nggak ada yang sama sekali. Ya paling adalah saya mirip sama siapa di sini. Nggak ketemu. Produknya bayi Jawa Timur memang. Iya ini kebesarannya Allah. 201 orang kumpul, nggak ada yang mirip wajahnya sama sekali. Betul. Kenapa kok 201? Karena yang lain punya pasangan, yang satu belum punya pasangan. Masya Allah. Maka daripada itu, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meyakinkan, menguatkan keyakinan yang suka hadir pengajian di mana di situ ada ayat Al-Quran yang dibacakan, ada hadis nabawiyah yang dibacakan, ada ceritanya orang-orang soleh yang diceritakan sehingga kita tambah yakin. Yang kedua, lihatlah kebesaran makhluknya Allah, lihatlah kebesaran ciptaan Allah. Satu saja yang kita lihat, coba kita lihat diri kita sendiri. Iya, 201 kumpul, nggak ada yang sama. Subhanallah, tapi hidungnya nggak ada yang di tempat lain, tempatnya situ. Iya. Nggak pernah Allah Ta'ala salah naruh hidung di sebelah kanan misalnya, telinganya di tengah-tengah misalnya, nggak pernah. Alhamdulillah. Daun itu coba kita lihat, ada daun bisa tumbuh, ada yang jatuh, ya ada yang tumbuh lagi. Subhanallah, itu semua kebesaran ciptaan Allah. Nah kalau ciptaannya aja udah seperti itu, bagaimana maha besarnya Allah. Makanya waktu saya pernah ke laut, namanya Laut Pulisan. Saya duduk di tengah-tengah, di Instagram saya ada itu. Saya duduk di batu, ngelihat ke depan ini laut luas, lepas. Laut lepas di tengah-tengah, ya. Saya duduk di situ. Di situ saya lihat, ya Allah, betul-betul besarnya ciptaan Allah. Di dalam laut tersebut kelihatan ikan, ada yang kecil, ada yang gede, semuanya ciptaannya Allah. Lah kalau ciptaannya kayak gini, bagaimana maha besarnya Allah?
Segala macam masalah kita itu kecil dibanding kebesaran Allah. Asal kita mau betul-betul yakin bahwa apa ya, yang ada dalam diri kita adalah sebuah sesuatu proses yang harus kita jalani. Tinggal kalau pas enak kita alhamdulillah, pas nggak enak kita sabar, enak kita syukur, nggak enak kita sabar. Seperti itu aja dalam konsep kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum ditutup ya, pengajian ini, sebagaimana biasanya ada yang ingin ditanyakan, maka ditanyakan, silahkan. Kemudian titip-titip kira-kira pembahasannya apa aja di majelis ini nanti disampaikan aja kepada pengurus majelis. Enaknya ini ngaji apa? Ya, ngaji apa? Itu penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang yakin ataupun tentang apapun juga. Kalau saya bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa tinggal ngomong wallahu a'lam. Monggo. Kalau ada ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau dicurhatkan, jangan dicurhatkan Bu, pusing nanti saya. Terkadang Bu, Pak, ketika kita dapat musibah, kira-kira apa yang kita lakukan pertama kali? Apa yang harus kita lakukan sama sekali? Pertama kali, karena di situ saat-saat cobaan. Kadang-kadang orang-orang punten setelah ngamuk-ngamuk sama Allah, baru ujung-ujungnya sabar. Pertama kali dapat cobaan, ya mudah-mudahan kita nggak dapat cobaan ya. Kenapa hidup saya seperti ini? Wis sumpek-sumpek kabeh entek datang ke kiai, ya kiai habis sama kiai dikasih hati. Harusnya kamu gini, oh gitu kiai ya, iya. Nanti dapat musibah lagi, ngamuk-ngamuk lagi. Kok sampai begininya sih Allah Ta'ala sama saya? Kenapa nasib saya seperti ini? Terus kayak gitu, betul. Kenapa? Dan apa yang seharusnya kita lakukan saat kita dapat musibah? Saat kita dapat musibah itu Pak, yang harusnya kita lakukan pertama adalah sesuai yang diajarkan oleh Allah. Apa Habib? Wa basyiris sabirin. Apa katanya Allah? Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketika mereka, siapa orang-orang yang sabar Habib? Mereka lah orang-orang yang ketika dapat musibah dia berkata inna lillah. Panjang ya, bukan inna lillah. Inna lillah. Sesungguhnya kita semua ini miliknya Allah. Harta yang kita miliki milik Allah. Kesehatan yang kita miliki milik Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfid. Kalau saya sakit yang menyembuhkan Allah. Anak yang kita miliki miliknya Allah. Makanya saat itu siapa? Satu sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabiyah wanita, ya. Saat anaknya meninggal dunia, di saat anaknya meninggal dunia, dia malam itu juga berdandan cantik sekali. Suaminya datang, namanya orang laki ya Bu. Bu, ibu-ibu kalau sudah dandan lakinya kumaha? Gimana? Enggak dandan aja doyan, ya. Apalagi dandan. Itu yang kadang-kadang buat ibu-ibu malas dandan ya Bu. Betul Bu? Masya. Padahal kalau dandan buat suami yang untung siapa? Yang untung siapa Bu? Suami. Yang untung istri. Yang untung
Fadilahnya besar, menjaga imannya suami, masya Allah. Akhirnya beliau dandan yang cantik. Pas anaknya meninggal loh ini, nggak nangis nggak apa, dandan yang cantik. Suaminya datang, ya wes orang laki. Iya. Ketika lihat istrinya dandan, tidak mikir, tidak nanya sudah anaknya gimana kabarnya, enggak sudah. Langsung hubungan sama istrinya. Ketika sudah berhubungan sama istrinya, selesai semuanya, istrinya nanya sama suaminya. Siapa, saya lupa nama sahabatnya. Misalnya AA Bela ya. Atau orang Tegal Urung kalau ngomong suaminya siapa? Mas. Mas, bukan sayang ya. Mas, minta maaf mas, kalau mas punya dititipin sama seseorang, kemudian yang nitip ini ngambil, kira-kira mas ngamuk apa enggak? Ya enggak lah, orang dia nitip barangnya, yang diambil juga barangnya, kenapa harus marah? Nah mas, ketahuilah bahwa anak kita diambil sama yang nyiptakannya. Diambil sama Gusti, maknanya meninggal dunia. Ya meninggal dunia, kuat perempuan tersebut, nggak nangis, nggak apa, malah suaminya disenengkan, masya. Akhirnya beliau cerita sama Rasulullah SAW. Nah beliau langsung mendoakan istri dan suami tadi ini. Sampai subhanallah, gara-gara hubungan yang semalam itu, beliau diberi keturunan lagi, masya Allah. Nah seperti itu. Inna lillah, tapi jangan ngomong tok. Tetap semuanya ya untuk Allah. Boleh nangis, boleh sedih, boleh. Kayak Rasulullah SAW saat kehilangan putranya yang bernama Ibrahim. Nangis Rasulullah SAW. Beliau berkata bahkan, wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami wahai Ibrahim, berpisah denganmu ini la mahzunun, kerasa sedih. Sampai sahabat-sahabat Nabi nanya sama Rasul, ya Rasulullah kok nangis? Apa kata Rasulullah SAW? Ini tangisan rahmat. Ini tangisan kasih bukan ngelarang sedih. Berarti kalau dapat musibah harus ketawa, ya enggak. Ya enggak apa-apa sedih, cuman jangan berlarut dalam kesedihan. Karena kalau sedih ya wajar manusiawi, kalau berlarut dalam kesedihan itu namanya putus Di situ salah lagi manusia. Karena Allah udah ngelarang kita untuk putus asa. Wala tayasu mirrohillah. Jangan sampai kita putus asa dari apa? Dari rahmat dan kebaikannya Allah Subhanahu. Berarti kita gimana Beb kalau dapat musibah? Nyatakan semuanya miliknya Allah. Jadi antum nggak ngerasa memiliki. Jadi antum merasa tenang. Kalau barangnya orang hilang, antum susah nggak? Barangnya hilang, barang orang lain hilang, antum nggak susah kan? Ya begitu juga, harta yang kita miliki hakikatnya bukan punya kita, titipan Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita ini kembalinya kepada Allah. Kembalinya kepada Allah. Jadi ya enggak apa-apa sedih, tapi enggak boleh berlarut dalam kesedihan. Yakinilah bahwa itu miliknya Allah dan Allah akan menggantikan kepada kita selagi kita mau karena Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bahkan kalau kelasnya atas, kelas tinggi banget, dapat musibah malah alhamdulillah. Dapat surat cinta katanya dari Allah Subhanahu. Antum kalau sakit gigi nyebutnya siapa? Bu. Kalau sakit perut nyebutnya siapa, Bu? Iya, Pak. Pasti ngomongnya, ya Allah. Iya. Gara-gara dikasih sakit gigi kita nyebut nama, ya berarti itu surat cinta dari Allah.
Ya, jadi kita boleh sedih tapi nggak boleh berlarut dalam kesedihan. Yakinilah bahwa Allah akan menggantikan untuk kita yang lebih baik daripada apa yang hilang. Masya Allah. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, saya yang nanya lagi. Oh, iya. Ya Allah, Masya Allah. Semoga apa yang kita dengar ini manfaat buat kita. Ya, semoga apa yang kita dengar ini manfaat buat kita. Tinggal antum atau bagaimana nanti dimusyawarahkan mau ngajinya apa aja terserah. Ya, mau fikih, mau siro, mau pokok jangan poligami, ya. Itu ilmu khusus buat saya. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dilunaskan hutangnya oleh Allah, dipertemukan dengan yang jomblo, dipertemukan dengan jodohnya yang soleh atau yang solehah. Ya Allah, kabulkan semua hajat kami ya Allah. Ya Allah, ridhoi kami semua ya Allah. Ya Allah, lancarkan semua urusan kami ya Allah. Orang tua kami ampuni dosanya ya Rabb. Orang tua kami panjangkan umurnya ya Rabb. Orang tua kami berilah kabar gembira kepada keduanya ya Allah. Dan guru-guru kami pun seperti itu ya Rabb. Amin ya Rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa laqad ashartu lina adiman awsafu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakin hubban fi sarairi qad alimati hisafati rabbina wa hadana. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلحنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا المحسن من أجاب رداءنا وذب الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من آدانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واغسل هدمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح السماء أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الفاتحة.